menyelenggarakan ngaji online yang ke-25 dengan tema Cara Sehat Selenggarakan Blended Learning di tengah pandemi bersama Bapak Dr. Proposuseno, SPPDK Ger Finasim SEMM dalam kondisi sehat walafiat. Yang pertama, yang senantiasa kami hormati Ibu Dr. Umi Faizah, SAG MPD, selaku Ketua STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, dan juga kepada seluruh Wakil Ketua, baik 1, 2, maupun 3, serta para Kaprodi, juga para dosen, karyawan, seluruh sivitas akademika STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, serta seluruh jamaah, baik yang ada di jajaran Yayasan LPI Salsabila, Yayasan SPA Indonesia, maupun di luar itu semuanya, rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita membawakan tema yang cukup menarik, yaitu cara sehat selenggarakan blended learning di tengah pandemi. Nah, sudah memberikan sinyal lampu hijau untuk menyelenggarakan pembelajaran luring. Namun di sisi lain, ternyata Yogyakarta ini terutama semakin membara begitu. Nah, tentu saja ini semakin memberikan tanda tanya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sedikit memberikan solusi yang nanti insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Dr. Proposuseno. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini berjalan sebagaimana biasanya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti dilanjut tadarus. Setelah itu dilanjut kajian inti mulai dari jam 6:10 sampai dengan 6:45 sekitar itu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya bisa melalui chat yang ada di Zoom maupun bertanya secara nanti sampai dengan pukul 6:55, kemudian insya Allah jam 7 nanti kita akhiri. Bapak Ibu rahimakumullah, seluruh partisipan, mari kita bersama-sama buka acara ngaji online yang ke-25 ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah sholihah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya mari kita lanjutkan dengan bertadarus terlebih dahulu, yaitu surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan 20. Mari kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan
pada ayahsabu alam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa وهديناه hadainahu النجدين najdain فلاقتحم falaqtahama العقبة al-aqabah وما wa ma أدراك adraka mal aqabah فك رقبة fakku أو raqabah إطعام au في it'amun يوم fi ذي yawmin dhi مسغبة masghabah يتيما ذا yatiman مقربة dza أو maqrabah مسكينا ذا au متربة miskinan ثم dza كان من matrabah الذين maka آمنوا alladzina وتواصوا amanu wa بالصبر tawassaw وتواصوا bis-sabri wa بالمرحمة tawassaw bil marhamah أولئك ulaika أصحاب الميمنة ashabul maimunah والذين كفروا walladzina بآياتنا kafaru هم bi أصحاب ayatina hum المشأمة ashabul عليهم mas'amah نار alaihim مؤصدة narun صدق muqsadah. الله العظيم. Selanjutnya saya akan terjemahkan supaya lebih mendalam untuk memaknainya. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini, wa walidin wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada, dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, walisana wa syafatain, dan lidah dan sepasang bibir, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan susah itu? Fakhu raqabah, yaitu melepaskan perbudakan, maka dari yang ada hubungan kerabat, au miskinan za matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Tsumma kana minal ladzina amanu bis-sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah, mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bapak Ibu rahimakumullah dan seluruh peserta dimanapun Anda berada, baik di Zoom maupun di YouTube. Demikian pembacaan surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan 20 beserta terjemahnya. Mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, kita akan masuk kepada acara kajian inti yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Probo Suseno, SPD Kagir Finasim SEMM. Beliau adalah Dr. RSUP Dr. Sarjito. Setiap hari beliau ada di sana. Kemudian beliau juga dokter Rumah Sakit CIH
Senin dan Kamis malam beliau berada di sana. Kemudian Dr. RSUP Suraji Tirtonegoro, Tegalyoso, Klaten, setiap Kamis pagi. Nah, begitu padat kesibukan beliau, namun alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan materinya. Padahal semalam juga ada acara sampai malam yang diselenggarakan oleh Yayasan Masjid Syuhada tentang kajian kesehatan online juga. Namun kali ini sekali lagi tentu saja kita ucapkan terima kasih karena beliau sudah berada di tengah-tengah kita dan siap untuk menyampaikan materinya. Baik, Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Probo Suseno untuk menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara seiman yang disayang Allah dimanapun Anda berada, puji syukur malah kita haturkan kehadirat Allah atas jalan kasih sayangnya, nikmat Allah yang berupa kehidupan yang tak ternilai harganya, yang dilengkapi Allah dengan kesehatan, ilmu, harta, jabatan, jaringan, pertemanan, perhatian, kasih sayang, pelanggan, atau apapun namanya. Yang dengan itu kita merasa nikmat, mari kita berupaya menggunakan nikmat Allah ini secara efisien, efektif untuk beramal sebanyak-banyaknya. Tentu saja dengan penuh kehati-hatian dan takwa, dan kita berharap syafaat Rasulullah, karena itulah kita membaca sholawat dan salam. Semoga sholawat salam dicurahkan Allah pada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita semuanya dan keluarga besar kita masing-masing, ke samping, ke atas, ke bawah. Moga-moga Allah menjadikan forum ini diberkahi Allah, membawa kebaikan yang banyak untuk kita, untuk sekitar kita, yang moga-moga dicatat Allah sebagai amal jariah. Amin. Dan sekalian yang saya Allah yang saya hormati, saya mendapat kehormatan mendapatkan judul dari Mas Syafi'i ini, yaitu gimana cara sehat menyelenggarakan blended learning di tengah pandemi. Untuk topik ini saya harus banyak belajar dan bertanya pada pakar-pakarnya. Kebetulan saya punya murid, seorang doktor, dan S2, S3-nya memang di bagian pendidikan, di bidang kedokteran di negara Belanda. Dan sudah pulang, dan dulu waktu S1-nya murid saya. Sehingga kami sangat dekat hubungannya, orang tuanya pun dengan saya sangat dekat. Dan saya mendapatkan hal yang banyak, selain saya searching di berbagai macam sumber yang ada di media. Dan sekalian insya Allah, orang yang normal pasti punya cita-cita. Cita-cita kita apa? Pasti kepengen berubah. Berubah bagaimana? Berubah seperti yang diinginkan. Diinginkan itu apa sih? Ya tentu saja semacam sehat, cerdas, penghasilan atau ekonomi makin bagus, kedamaian semakin terasa, dan seterusnya. Itu harapan kita, berubah ke arah yang diinginkan. Tidak ingin berubah yang tidak diinginkan. Pengen kaya, mendadak miskin, pengen pandai, malahan bodoh, enggak dong. Pengen sehat, malah sakit. Pengen umur panjang, malah meninggal dunia. Dan itu terjadi di masa pandemik atau tahun, atau wabah pandemi coronavirus 19 ini. Dan sekalian yang insya Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala sudah menciptakan alam, sudah memberikan rumusan bahwa orang itu suka atau enggak suka, disadar tidak, pelantau mendadak, semua pasti ikut hukum Allah. Suka atau terpaksa. Pasti. Melawan pun tidak akan mampu. Memang kita gimana? Apa yang kita temukan, yang kita lakukan itu searah, sesuai dengan hukum Allah, dan kita meliuk-liuk di dalamnya, sehingga kita bisa mendapatkan kesuksesan.
Pingin senang, bagus. Pengen punya harta banyak, bagus. Punya pekerjaan mapan, baik. Punya jabatan tinggi, baik. Tapi sekali lagi, yang barokah. Yang diridhai Allah. Punya pasangan hidup, bagus. Punya turun menyenangkan. Itu mimpi kita. Tidak hanya itu. Kita pun pengen awet, hidup dengan kondisi segar. Dan tuanya pun bahagia, terhormat, dan berguna. Dan kalaupun sampai tiba saatnya ajal menjelang, maka pengennya husnul khawatimah dan mudah, enak, murah. Dan masuk. Ini orang normal nih. Sekarang insya Allah. Jadi kalau kita pengen bersenang-senang itu wajar, karena ini doa kita. Kita pengen hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Tapi bagaimana agar senangnya kita, senangnya sekitar kita, itu juga senangnya Allah Ta'ala. Ternyata ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Berupa sakit, ketidaktahuan atau kebodohan, kemiskinan, dan gampang tergoda. Kondisi 1, 2, 3, atau 4, atau yang lebih. Ini, ya Allah, ya Rabb, menghalangi untuk pencapaian kebahagiaan. Pencapaian kebahagiaan. Tidak sempurna kebahagiaan. Tidak sempurna mendapatkan 3 senang ini. Maka kita berusaha agar menghilangkan. Dan kalau ditanya mengapa sakit, penyebab sakit karena badi pamit. Bawaan, defisiensi, degeneratif, pikiran, autoimun, metabolik, infeksi, jatuh trauma, tumor, dan tak dipakai. Khusus infeksi ini yang sekarang baru sejak Maret yang lalu, Februari, sebenarnya Januari ya, Desember itu 2020 sudah. Tapi merebaknya, apalagi gaungnya, ya Allah ya Rabb, setahun ini sangat mengerikan, yaitu ada infeksi coronavirus 19 ini, yang ternyata banyak pengaruhnya, banyak hal. Dan karena coronavirus lah menyebabkan banyak orang yang ketemu ajalnya, dipanggil Allah lewat jalan terkena infeksi ini. Memang rahasia maut ini, maut merupakan rahasia Allah yang semua orang bisa mengalaminya. Dan sekalian insya Allah, orang yang wafat karena wabah masuk surga, dan banyak jalan menuju surga. Di antaranya adalah mempelajari, menegakkan ajaran Allah, mengajarkan, mempelajari Al-Quran, mengajarkannya, dan sebagainya. Sekalian insya Allah, COVID ini sekali lagi mengubah banyak hal. Dan ternyata kalau kita lihat kejadian-kejadian yang ada sekarang ini, kemarin jam 9 pagi, jumlah yang sakit, yang meninggal cukup banyak. Indonesia juga cukup banyak. Tapi melihat luas geografis negara kita, dibandingkan negara-negara yang kecil-kecil, sebenarnya ya 3,3%-an lah. Itu sebenarnya ya dikatakan banyak-banyak, dikatakan kecil juga masih kecil. Tapi yang jelas, apapun namanya, kalau sampai ini mengenai keluarga kita, pasti kita akan guncang atau galau. Bagaimana pengaruh COVID ini terhadap anak-anak kita? Itu sekalian ya, insya Allah. Anak-anak kita tuh milik siapa sih? Anak kita itu bukan milik kita. Itu titipan Allah yang diberikan pada kita untuk diapakan, dididik, diarahkan. Dan nanti bila Allah bonus, doanya kabul karo soleh. Dan kita bahkan sudah mati pun, doa itu, pahala itu mengalir terus. Karena itu kita berupaya dengan segala cara, agar apa? Anak menjadi anak yang soleh, sehat, pintar, kaya. Ya, tidak tata orang pengen ini. Boleh-boleh saja. Tapi yang jelas, ingin jadi anak yang bahagia dan membahagiakan sekitarnya. Syukur kita semua panjang umur dan hidupnya mulia. Dan ini ikhtiar kita setiap hari. Anak-anak kita ini generasinya luar biasa. Anak zaman kita atau anak zaman sekarang dan anak zaman cucu-cucu kita sekarang dan masa depan sangat berbeda sekali. Dan anak-anak zaman dalam sejarah Al-Quran, ada anaknya Nabi Adam, ada Habil Qabil, ada anaknya Nabi Nuh, namanya Kan'an, ada anak Nabi Ibrahim, namanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dan seterusnya. Ada anak Nabi Yakub, namanya Nabi Yusuf, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sekalian, insya Allah, ya ini semua jadi pembelajaran kita. Kisah bagaimana kehidupan Nabi, umatnya,
termasuk kisah Imran, itu pun kita bisa jadikan pelajaran. Yang jelas karena kita tuh berbeda, cara pandang latar belakang, maksud saja menghadapi sesuatu sangat berbeda, termasuk akibat COVID ini bisa dampaknya fisik dan psikologis, atau maaf, fisik dan non fisik, baik psikologis, sosial, spiritual, dan seterusnya. Termasuk dalam proses pembelajaran. Kalau nggak hati-hati, adanya COVID ini bisa menjadikan cobaan, bisa jadi azab pada kita, pada lembaga kita, negara kita. Padahal kita harus berusaha terus menyiapkan anak yang berkualitas, baik fisik maupun non fisik. Terus gimana ya ini? Bagi dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam kajian masa lalu yang sudah beratus tahun yang lalu, berpuluh tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kita bisa ambil pelajaran. Apa maksudnya kita lakukan untuk masa kini, untuk melangkah di masa depan, agar tidak terulang buruk-buruk di masa lalu, justru terulang kebaikan di masa lalu. Tentu saja ini ada hambatan-hambatan, ada ancaman, ada gangguan, ada tantangan, tapi peluang itu selalu ada. Kalau kita dengan berhati-hati memperhatikan hukum 5 dan terus istiqomah di jalan Allah, memohon kepada pertolongan Allah dengan ikhtiar yang bagus, dengan jaringan yang baik, berkolaborasi terus secara dan menggarap anak dengan atau keluarga dengan atau masa depan dengan integratif holistik, maka mungkin saja mendapatkan surga atau sakinah dan tidak bakal melong satu neraka ini. Dan sekalian insya Allah, gimana mengikhtiarkan agar rumah di kita, sekolah itu merupakan apa ya? Home sweet home atau school sweet school. Gimana ya? Agar didikan anak di dalam perjalanan waktunya itu, dalam kurun waktu itu bisa jadi anak-anak yang berkualitas yang baik. Bagaimana anak mencintai rumahnya. Dan segala pernik-perniknya, rumah sebagai laboratorium. Sehingga seluruh komponen, seluruh area di sekolah atau di rumah itu merupakan lahan untuk mendidik diri, mengembangkan fungsi fisik, fungsi sosial, fungsi psikologis, fungsi spiritual. Jadi kolaborasi terus antara orang-orang yang lebih dewasa di dalamnya. Perubahan dinamika keluarga, adanya COVID macam-macam. Mungkin saudara sekalian sudah mengalaminya. Apa itu? Ada perubahan besar masyarakat dan dinamika keluarga. Anak mengalami perubahan, orang tua mengalami perubahan, orang tua bekerja di rumah, mengalami hambatan sosial, karena dibatasi, kehilangan rutinitas, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dengan aktivitas fisik, olahraga takut, kegiatan takut, kumpulan takut, tambah beban anak. Ya Allah, ngajari anak. Padahal nggak punya ijazah atau pendidikan sebagai guru. Coba bayangkan. Kalau kalian yang berbasis guru dari fakultas kependidikan, oh, ya punya dasar-dasarnya enak banget. Kalau yang kita-kita ini, yang nggak pernah ngajari ilmu macam-macam itu gimana nih? Nah, dampaknya apa? Jenuh, stres, depresi, gangguan tidur bagi orang tuanya. Orang tua bukan guru jadi guru, ya bikin pusing, tensi naik, datang ke dokter, dok saya pusing, mata saya jenuh, pantat saya, kenapa? Tangan saya sakit, kenapa? Nggak ergonomik, matanya sakit, depan laptop komputer, pantatnya ambeien tubuh, ya Allah, kegemukan lagi, pertengkaran dengan anak nggak mudeng, malah jadi kekerasan, selentik jewer, gini kan nggak mudeng, mama dulu. Bu, kamu tuh apa? Berantem suami istri. Ya Allah, kamu sebagai kakak ngajari adiknya, udah wes, anaknya nggak salah dimarahin oleh ibunya, namanya ya Allah. Jadi kekerasan KDRT. Kemudian juga anak kerja di rumah, memangnya senang di rumah itu, bosan, nggak bisa main-main, rumahnya sempit. Ya Allah, kehilangan integrasi dengan teman-teman, main-main, kegiatan jadi hilang, nggak bisa mengembangkan fisiknya. Ya Allah, kadang mentelengi laptop HP, coba matanya kalau nggak hati-hati, gangguan mata ini, besok dokter mata paling resen. Kalau gini-ginian terus, ya Allah ya Rabb, dampaknya apa? Jenuh, takut, cemas, depresi, tugasnya banyak, paham tapi nggak bisa main komputer, nggak bisa main atau laptop atau HP bisa tapi
pulsanya habis atau sinyalnya nggak stabil, jengkel. Pulsanya habis, mau ngecas listriknya mati, udah ya Allah, rebutan HP. Belum nanti jeweran, tendangan, jiwitan. Jadi ayah, ibu, ya Allah ya Rabb. Ini nih dampaknya luar biasa. Ya bikin jiwa jadi nggak sehat. Padahal jiwa sehat itu macam-macam ciri-cirinya. Menurut tulisan Profesor Dadang Khawarij almarhum yang berhasil meninggalkan anak COVID kemarin. Ya Allah ya Rabb. Ya, harusnya bisa menyesuaikan diri dengan kenyataannya buruk apapun secara konstruktif. Dan selalu mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Tidak stres, tidak cemas. Tapi kalau ini nggak sebulan, nggak sehari 2 hari, ini mes tahun sih. Ya, maka nggak aneh benar mengalami distres atau mengalami depresi, cemas atau campuran yang dampaknya macam-macam ini. Hubungan dengan suami, pekerjaan, dengan teman, dengan anak yang dulu mama penyayang, menyenangkan, cerah, ya galak pol. Dulu ibu mama umiku itu bidadari, sekarang mah dimak lampir. Ya Allah ya Rabbi. Kaya memedi ya. Ya Allah ya Rabbi, ini yang bisa dipakai untuk mengurangi sedikit kecemasan dengan namanya latihan bahasa diri yang sudah teliti S1, S2, S3 yang dilakukan di kecemasan. Ini bisa dipakai di pertanyaan insya Allah. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan menghadapi hal-hal ini yang daring tadi? Maka dipertimbangkan kalau kita pengen banget berkualitas ya mengembang. Suaranya termute, Pak Dokter. Oh iya. Jadi dari sekalian, jadi kita berupaya gimana mengembangkan hasrat dan penuh gairah dari sumber atau potensi yang ada kita masing-masing. Kalau orang bisa mengembangkan maksimal, maka bisa melejitkan potensi dirinya dan anak-anaknya. Setiap anak punya bakat yang tidak sama. Karena itu jadikan yang insya Allah. Kalau kita pengen anak kita berkualitas, kita masih ingat beras pendidikan ini. Kalau pengen pendidikan ini bagus, maka yang utama dan pertama di rumah sendiri. Wah, ini sekarang kita kembali pada kitahnya ya. Tapi kan tidak siap. Selama ini kan sudah titip anak kecil, sudah tiap ada playgroup. Ya Allah. Ya. Kemudian dikit-dikit TK, SD. Ya Allah. Senang nih Ibu bisa kemana-mana. Bapak Ibu bisa macam-macam zaman diri. Sekarang anak ada di rumah. Coba. Nggak pakai jadi guru ngajarkan macam-macam. Tapi modulnya sulit. Bikin mumet. Obat-obat antalgin, neuralgin. Paracetamol. Lap. Belum nanti anak-anak kena masalah sakit perut, radang tenggorok, karena dimarahi mamahnya, makan nggak teratur, pulang tidur. Nah, padahal kita ingat bahwa semacam lembaga pendidikan apapun, dimanapun, baik yang formal maupun non formal, itu ada 7 syarat yang penting, yaitu pimpinan yang dinamis dan berwibawa, tujuan yang pas dan jelas, guru yang baik, dana yang cukup, sarana prasarana yang memadai, dukungan orang tua dan dukungan masyarakat serta pemerintah. Nah, untuk guru yang baik ada beberapa syarat itu. Harus kreatif, punya semangat tinggi, apalagi passionnya ya, jadi hobinya, tingkah lakunya uswatun hasanah, tidak pelit pujian, bahkan pelit celaan, kalau menggunakan ilmu pedagogik dan metodik, atau kalau mendidik dengan otoritatif atau sensitif, responsif, kemudian ikhlas. Mendidik adalah kepercayaan dan kesempatan untuk mewarnai. Kemudian disenangi anak. Nah ini gimana menjadi orang tua disenangi anak? Kalau guru-guru di TK, SD yang sudah mendapat pendidikan, apalagi di STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, jadi anak yang menjadi mahasiswa atau lulusan yang kreatif, militan, profesional, ya otomatis insya Allah bisa semua ya. Gimana anak senang pada kita dengan mendongeng, dengan berlagu, menggambar, bermain macam-macam, origami, membuat program unik, menyenangkan, tidak boseni, dan ilmu agamanya cukup dan ilmu pendukungnya cukup. Kita ngajar harus pakai permainan ini supaya apa? Mencapai tujuan dengan menyenangkan. Jadi tidak gampang ini, belajar serius. Sekalian insya Allah. Nah, sehingga dipertimbangkan gimana ya antara daring itu banyak kelemahan. Wah, coba di blender ya, ditampol atau di mix sih.
Kita blender makanan tuh, namanya blended learning namanya. Pembelajarannya campuran kombinasi antara learning dan tatap muka. Gimana ya? Nah, para pakar, Dr. Rahma PhD, meringkaskan dari berbagai macam sumber yang ia kaji. Pembelajaran tatap muka itu ada kelebihannya. E-learning ada kelebihannya. Gimana kombinasikan? Yang jelas, tatap muka itu interaksinya lebih besar. Secara intensif antara siswa dengan fasilitator atau guru dan pembimbing. Belajar pun yang spesifik bisa. Misalnya hands on, keterampilan tangan, ya. Ini bisa diajarkan itu. Kemudian memasuki lubang ini menek-menek ya, mendaki, ya, sebagainya itu diajarkan. Gerakan-gerakan senam yang tertentu, ya. Salto, rolling dan sebagainya itu diajarkan. Dan ini kesempatan untuk observasi langsung gimana kemampuan anak, tahu persis ini bagaimana aspek psikomotornya, gimana attitude-nya. Kognitif tidak usah tatap muka bisa. Tatap muka nampak ini. Yang ngerjain tugasnya bagus-bagus apa? Oh, ternyata mamanya. Omnya, ayahnya. Nah, ditanyain langsung nggak bisa. Ketahuan ini. Sehingga umpan balik itu feedback-nya bisa bagus langsung dan memicu motivasi belajar atau membelajarkan. Si guru juga belajar gimana kombinasi antara ini kalau yang tadi yang tatap muka. Tapi bagaimana yang e-learning? E-learning atau secara daring juga ada kelebihannya. Kalau masalah jarak nggak ada masalah, nggak ada terlambat. Kuliah jarak jauh, Anda di Gunung Kidul, oke. Di Sleman, oke. Di Bandung, oke. Di Papua, oke. Ngajar di Jogja, bisa. Enak ini, efektif, irit, hasilnya bagus. Pakai teknologi yang apalagi modulnya bagus, pakai video yang menarik, ilustrasinya kekinian dan bersifat nyata, cocok di sekitarnya. Wah, ini bagus banget ini. Dan bisa untuk apa ya, kerja-kerja diskusi, umpan balik bisa. Tapi ada syaratnya, desainnya bagus, batasnya bagus, internetnya stabil, websitenya jelas. Wah, ini dan gurunya pun siap. Tidak bisa model seperti waktu tatap muka. Nah, jadi e-learning ini bagus. Dan dalam penyataannya, dalam pertemuannya, saat-saat di lapangannya, mungkin seperti ini, belajar ini sangat tergantung pada siswanya. Kalau dia aktif, e-learning sangat bagus. Maka paling cocok. Ini untuk pembelajar dewasa, pada learner. Dan ini, karena dia mandiri menentukan cara belajar sendiri. Nah, kalau masih anak-anak gimana? Ya kurang cocok kepada suatu pendamping. Ya, jadi ini cocok untuk orang dewasa. SD, SMP, SMA, wah ini sulit. Tapi memang sekarang udah dicoba gimana supaya nggak sulit. Modulnya itu aja dirubah yang menarik. Tapi sekali lagi perlu pendampingan. Tapi kalau yang SMA masih mungkin, yang idealnya e-learning ini sangat bagus untuk S1, pasca sarjana. Memang kepandaian guru tadi jadi penentu. Metode, makanya ada teknologi pendidikan dengan berbagai macam cara, diharapkan bisa bagus. Sekali lagi, jadi ini perlu pendampingan kalau yang SD, apalagi di bawah SD. Pendampingan ini, gimana? Tetap perlu pendampingan. Dan ini benar-benar channelnya harus dikuasai, nggak perlu ada sponsor, nggak boleh ada kemasukan sponsor yang dan diawasi karena anak kadang-kadang nggak sengaja dan ngeklik SEX munculnya nggak karu-karuan. Jadi sekali ini supaya apa? Pendampingan ini bagus dan ini merupakan stres tersendiri bagi orang tua dan anak. Meluangkan waktu, harus bekerja cari uang atau mengerjakan sesuatu, jadi nggak bisa kan dampingi anak-anak. Jadi kalau kita merawat orang sakit, orang tuanya sakit pun kadang ditunda dulu berobatnya ke dokter karena apa? Baru ngajari anak-anaknya. Tahu anak orang tuanya terlambat, akhirnya kritis kemudian komplikasi yang parah, akhirnya meninggal atau jadi pembiayaan sangat mahal. Jadi menimbulkan gangguan fisik maupun psikologis tersendiri bagi si anak maupun si orang tua. Sekalian insya Allah. Nah, memang daring ini bagus, boleh. Hampir semua sudah bisa menggunakan. Bahkan SD pun sekarang para guru-guru yang para ahlinya, ahli pendidikan sudah bisa bikin desain yang menarik. Tapi bukan kognitif. Bagaimana aspek attitude atau sikap dan psikomotor atau prakteknya itu gimana? Maka modul-modulnya itu bisa
Tetapi selain kedokteran dan profesi kesehatan, ingin infus, periksa pasien, nyuntik kan nggak bisa pakai daring. Ya. Contohnya ada, saat ini gimana? Respon orang nggak sama. Meskipun hati-hati tetap harus, banyak tetap perlu. Meskipun interaksi tadi terbatas waktunya, tapi bagaimana bisa bagus? Maka perlu kajian terus-menerus, dibuat mungkin classroom yang bersifat virtual, mungkin training yang face to face atau webinar, atau link khusus, simulasi yang bagus dan seterusnya. Karena bagaimana cara supaya tetap sehat dalam masa itu. Sekalian insya Allah, waktu tatap muka hati-hati ya. Kalau mereka tatap pada dia sakit akan jadi potensi nularkan pada orang lain. Apalagi gurunya sedang sakit-sakitan. Atau muridnya sakit tapi enggak kerasannya OTG. Tanpa gejala, padahal dia positif COVID-nya. Dan pada anak ternyata banyak banget itu. Ya, kalau orang tuanya si guru atau si bagian depan, apapun bagian apa security, bagian penerimaan di depan pintu gerbang itu ngomong-ngomong tidak pakai masker, coba kalau nggak pakai masker, dia bersin-bersin, nyebarkan. Nuklei titik air yang mengandung ratusan ribuan virus ini akan nyebar dengan cepat bisa sampai 6-8 meter. Tapi kalau bicara biasa, memang kalau bicara biasa sekitar 1,5 meter atau 1 meter. Nah, itu perlu pakai masker itu. Nah, celakanya beberapa riset yang atau laporan anak-anak itu terkena COVID itu nggak jelas, nggak ada gejalanya, belas nggak gejala. Main-main ceria, dulan-dulan makan enak, main enak, udah masih nakal juga ya. Dan ternyata memang beda dengan orang yang tua. Makanya banyak kasus-kasus begitu ulang tahun Mbah Putri, oma opanya datang, 2 minggu kemudian oma opanya meninggal. Ternyata ada cucunya. Dan banyak kasus seperti ini. Guru-guru tetap dari muridnya. Dari muridnya. Nah, anak kecil enggak jelas ini. Penampakannya enggak jelas. Memang dia gampang ketularan, tapi tidak sampai konyol. Yang konyol ada fisik sekali. Dan ternyata sekalian yang saya hormati, potensi nularkannya anak itu sama di orang dewasa. Coba anak-anak kan gemes itu, dicium, udah, tular kontak langsung. Gitu. Dicium pipinya oleh Mbah Kakung, Mbah Putri, Tante, Mama, Om, udah, udah, gemes banget. Udah, ini di sumber transmisi yang luar biasa. Kalau anak-anak bergejala jelas seperti ini, ya kita bisa waspada ya, curiga nih. Panas, atau pilek, sesek, sumbat, apalagi ada diare, mual muntah. Ini udah curiga nih, apalagi habis pergi dari mana ya? Oh, dari mana ini? Dari Jakarta. Dari mana? Di Semarang. Oh, dari mana ini? Oh, dari Jogja. Dari mana? Nah, red zone misalnya. Ya, hati-hati. Tidak mesti kena, cuma waspada. Sehingga ada yang tidak bergejala, padahal dicek positif. Di swab positif, tapi nggak ada gejala sama sekali. Enak makanan, nggak ada panas. Dan ini berpotensi nularin ini. Tapi orang ini insya Allah sembuh sendiri dan diobati tanpa obat-obatan, asal makan bagus, bisa cukup, jiwa tenang, olahraga cukup, ya bisa sembuh. Tapi kalau yang mulai gejala ringan, gejala sedang, nah ini udah mulai nih. Ada sesak napas, gejalanya apa? Berupa meriang-riang. Kalau yang orang dewasa itu pegel-pegel ya. Pegel-pegel awak, otot-ototnya itu pegel semua. Yang paling sering ya. Nah, pada orang lansia, gejalanya apa? Lemes. Nah, kadang-kadang kalau orang dewasa dan pegel meriang adalah diare. Dan sekalian insya Allah. Kalau pakai sesak napas, sudah mulai ini, saya sudah mulai pakai ngik. Nah, ini mulai tingkat sedang. Yang berat, sudah sampai hipoksia. Kadang-kadang dia nggak sesek. Sampai pakai oximetri ketahuan, oh cuma 85. Wah ini dicek ternyata positif COVID stadium berat. Kadang-kadang 1 minggu sudah meninggal dunia. Di sini perlu kita hati-hati. Ya. Yang tingkat kritis sampai pakai di perawatan intensive care unit is ICU, sampai sadar nurun, gagal nafas dan sebagainya. Kadang-kadang semacam ini menjadikan kesedihan kita. Ya Allah ya Rabb. Sekali lagi pada anak, bagi anak-anak kecil ya, anak usaha TK ke bawah, sekali lagi gejalanya itu cukup jelas. Sesak napas, demam tinggi. Dikira pneumonia biasa, hati-hati loh ya. Kita anggap nggak apa-apa, padahal apa-apa. Hati-hati. Insya Allah. Nah, ini
Nah, dampaknya tidak langsung apa gimana? Kalau langsung bisa sakit ya. Tapi tidak langsung mengganggu tumbuh kembang anak. Nggak boleh ikut sana, nggak boleh dolan-dolan dulu, nggak boleh main-main. Nah, ini sedih banget ini anak. Tapi anak juga nggak. Sehingga dalam kesedihan hati macam-macam, ada yang kompensasinya makan-makan, kegiatan fisiknya nggak ada, jadi gemuk nih obesitas. Makan terus, cemil, ibunya juga lagi obesitas, bapaknya obesitas, ya, dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang kreatif, pembelajarannya dibatasi, dibagi satu kelas, misalnya siswanya ada 30, dibagi 2, dibagi 3, dikumpul di daerah mana, pakai masker, pakai kemudian gurunya datang, itu diselang sering ya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali, kemudian seminggu 2 kali, 3 kali datang, guru mendatangi di lokasi, ada yang di sekolah, ada yang datangi ke kelompok-kelompok anak, kemudian belajar langsung, diberi tugas, dan itu tetap pertemuannya nggak lama, nggak jaga jarak, dalam permainan yang bagus, tugasnya dibagi dulu dengan pakai WA dulu. Dan ini beberapa terobosan ini yang beberapa guru sudah melakukan. Di Jawa Tengah kami melihat semacam itu, di beberapa siswa juga demikian. Ini ada sekalian yang saya hormati. Dampak kesehatan dan dinamika keluarga ini macam-macam nih. Yang jelas tidak sedikit mengalami kekerasan, pengerjaan dan penelantaran, dan karena itulah menimbulkan kesedihan tersendiri kepada anak, orang tua, dan lembaga yang ada. Dan sekalian yang saya Allah, ini stres psikologis bagi orang tua, bagi pengasuh. Stres finansial, pengasuh dan orang tuanya. Kadang kita gimana ya, orang-orang dulu bisa mengadakan pendapatan maisha, penghasilannya dari pembelajaran ini, kemudian nggak ada lagi. Yo, benar-benar sedih sekali kita. Karena itu perlu kita menganggarkan atau kita berkolaborasi menolong mereka-mereka yang berkekurangan ini. Jadi kalau murid saya namanya Dr. Tirta, yang penting itu makan begitu. Ya, betul juga itu. Untuk meningkatkan stamina tubuh banyak faktornya. Memang makanan pegang peran yang cukup penting. Sekitar 70% gizi itu menentukan. Tapi beberapa kan mengatakan ketenangan hati juga pegang peran besar. Sekalian yang insya Allah. Jadi dampaknya macam-macam. Adanya COVID ini terputusnya sekolah sebagai salah satu institusi yang paling sistematis dan paling saintifik dalam menstimulasi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak, tumbuh dan kembang anak. Bagi pada ada anak TK SD PAUD ya, terputusnya interaksi sosial dengan stres psikologis pada anak. Kemudian pembelajaran jauh membutuhkan persiapan dan mulai nggak sedikit ini listriknya, gadgetnya, pulsanya, koneksi internetnya, komitmen dan waktu orang tuanya. Tidak gampang. Jika sekalian insya Allah. Padahal ada pengaturan berapa lama seseorang boleh melihat tayangan di HP atau laptop atau layar komputer. Kelamaan pada anak itu bisa merusak mata dan apalagi ada tayangan yang nggak baik bisa merusak perkembangan jiwanya. Sehingga para psikolog klinis, psikologi ahli, psikolog bidang tumbuh kembang anak ini menyarankan sebaiknya dibatasi itu. Umur berapa dia? Oh, antara 3-6 tahun, jangan lebih dari 1 jam ya setiap menatap itu. Kemudian tidak lagi boleh 1 jam. Ini dibatasi benar ini. Ya. Meskipun beberapa orang mengatakan bukan 1 jam nanti itu 1 jam 1 jam lagi. Ada mengatakan 1 jam itu sehari gitu. Tapi yang jelas beberapa pakar mengatakan 1 jam tatapan langsungnya. Sekalian insya Allah. Jadi ini perlu kita waspadai. Hati-hati. Apalagi ada tayangan yang bisa merusak. Saya melihat tayangan porno. Bagaimana kalau kita ngadain? Ini kan slide-nya Dr. Dian ya. Dr. Dian ke semua Pramudia Nur Putra. Ini staf di bagian anak-anak. Menampilkan bagaimana membuka kembali sekolah itu untuk blended learning ini. Ya, persiapan infrastrukturnya itu. Karena udah lama nggak dipakai, kadang-kadang rayapnya, jamurnya, tikusnya, tumbuh-tumbuhannya, rumputnya ya Allah. Sanitasinya mungkin mengalir karat-karat, hati-hati, belatung-belatung yang jentik-jentik nyamuk dibersihkan lagi. Ruang kelas agar dapat memenuhi prinsip physical distancing, di mana jaraknya itu. Kemudian sistem sekolah pun dibenahi, alur screeningnya di pintu. Ya. Tidak cukup banyak termogan, nggak cukup. Harusnya pakai tambah 1 lagi, yaitu apa? Oximetri. Hati-hati. Tetap pakai masker.
Cuci tangan pakai sabun yang terbaik ya, dan murah ya, nggak pakai yang mahal, murah. Apakah sabun cuci tangan, sabun mandi, silakan. Ini sangat penting dan siapapun yang keluar, kita pakai beberapa negara maju dan negara di timur, Asia Timur, itu bisa pakai setiap pulang si belajarnya tadi gurunya, supaya gurunya punya penyakit hipertensi ya, itu dimungkinkan bisa saja ketularan dan bisa jadi serius untuk tertular kena COVID. Jadi guru-guru yang tertular dari muridnya itu banyak. Di pesantren pun tidak demikian. Inilah kejadian yang harus kita waspadai dan perlu kesiapan, termasuk pelatihan protokol kesehatan, mengajar yang bagus, termasuk evaluasinya. Dan anak itu nggak diem loh, anak itu kreatif loh. Nggak boleh ya kita reunian sendiri. Jadi saudara sekalian, insya Allah yang saya hormati, ini perlu kita waspadai karena penularan bisa ada di mana-mana, sehingga dianjurkan kalau kita habis interaksi dan siapapun sudah pulang, mandi, keramas, dan kemudian masuk ke rumah dalam keadaan sudah bersih, cuci tangan, bajunya dilepasin. Nah, kalau bukan begitu, kalau kita harus pakai baju apa? Baju yang simpel-simpel, yang mudah kering. Ini bajunya tebal-tebal, waduh, nanti keringnya lama. Ya, kita punya baju dengan pendek aja yang banyak ya. Dan kita punya alat cuci tangan dan desain kamar mandimu dibuat khusus. Kok ya. suaranya hilang? Hilang suara saya? Tempat kami Pak, Bentar, Pak. suaranya nggak terdengar lagi. Jelas dok, jelas Pak. Masih kok jelas. Ya. Oh, saya udah teriak ini. Ya, bagus, masih bagus, Pak. Oh ya. Nah, karena bagaimana agar anak itu sehat bahagia, termasuk gurunya ini, termasuk membimbingnya ini. Nah, jangan lupa lagu ini, lagu Rakyat Maluk ini. Ini lagu sederhana ini untuk S3 ya. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya sekuatnya saja. Ini jadikan lagu-lagu sambil tepuk tangan, karena sambil berlagu dan bertepuk itu dan memudahkan masuknya ilmu, termasuk ilmu menjaga kesehatan diri sendiri. Jadi dilakukan si anak, si guru, security maupun yang lainnya. Dan kalau untuk COVID itu dibuat lagu supaya dihafalkan, supaya ingat ini. Virus corona berbahaya, lagu bangun tidur ya. Kita bisa mengalahkannya, pakai masker, cuci tangannya, jaga jarak, zikir dan doa, cukup gizi tak lupa zikir, olahraga suka berpikir, saling tolong dan tidak kikir, si corona pasti terusir. Jadi ini dikupas ya, tapi ya ini filosofinya panjang ya kalau saya sampaikan. Yang jelas masker ini efektif. Masker itu macam-macam, kalau kain satu lapis, itu hati-hati masih sekitar 25% masih robos, apalagi pakai scuba. Ya paling nggak 2-3 lapis bisa sampai 56 atau 70%, lalu pakai masker bedah 70%-an, lalu pakai KN95 atau N95 bisa sampai 95%. Cuci tangan itu sangat efektif pakai sabun. Ya, pakai sabun dan hati-hati jangan ngusap mata, upil ya, hati hidung tuh. Kemudian jaga jarak, zikir dan doa. Zikir itu penting sekali. Jaga jarak penting sekali. Apalagi dalam proses pembelajaran yang mungkin diterapkan di blended learning ini. Doa. Kita yakin bahwa seorang sakit tidak, mati atau tidak, tergantung kalau sudah mengatakan atas izin Allah, sehat ya sehat, sakit ya sakit. Tapi ikhtiar jelas. Dan ikhtiar ini punya peran yang cukup besar. Jadi misalnya efektif 95%, yang 5%, nah ini yang 5% kekuatan doa. Ya, sekalian insya Allah cukup gizi. Gizi imbang itu bagaimana? Kalau kita angkat panjang ya. Tak lupa zikir dan tak lupa cari menolong. Sedekah itu sangat penting untuk menjaga kita nggak gampang sakit. Tentu saja hidup baru ini sekali lagi protokol kesehatan yang penting. Cuci tangan, tidak jabat tangan sementara waktu, gunakan hand sanitizer atau sabun. Jaga jarak bicara paling enggak 1 meter. Tidak cipika-cipiki, ya, nontonnya streaming saja dan seterusnya. Untuk sekalian kita berdoa, zikir yang diajarkan Rasulullah dan Al-Quran. Silakan diamalkan semua ini, satu upaya memohon pada Allah. Yang jelas Allah kalau tidak mengizinkan kena, ya nggak akan kena. Ya. Tapi kalau di bahasanya ajal sudah sampai, sudah dihalang, udah hati-hati tetap meninggal juga.
Kita nggak boleh takabur. Kami sudah pakai masker yang paling canggih, rongkaruan itu ya. Belum tentu, nggak tentu tertular di rumah, di luar mungkin cuma di dalam rumah seperti teman saya. Suami istri sangat disiplin, ya kena juga, wafat sama dokter ahli. Padahal istrinya ketua tim COVID. Kemana bisa kena meskipun sudah berhati-hati. Ingat, ada keterbatasan bagi manusia itu, keterbatasan bahwa dia bisa kena meskipun sudah berusaha, karena Allah sudah berkehendak. Bagi Allah hanya kun, maka jadilah fayakun. Sekalian insya Allah kan itu yang mohon pada Allah. Apapun terjadi, semoga Allah yang terbaik. Rabbi anzilni munzalam barakawaan dan kita doa pada Allah, semoga Allah tidak mengambil nikmat kita berupa kesehatan, kesempatan, apapun yang namanya pasangan hidup, rezeki. Pakai doa Allahumma ini autibkan min zawli ni'matika wa takhawni afiatika wa siti niqmatika wa jamis sakhatika. Dan kita minta pada Allah, memohon pada Allah, semoga Allah kabulkan, anugerahkan dengan Allahumma jani bani mungkaratil akhlaq wal ahwa wal amal wal adwa. Semoga kita dihindarkan dari perilaku yang bejat, moral yang tercela, nafsu yang nggak pernah puas, serakah, dan dari penyakit yang mengerikan. Dan sekalian insya Allah, itu beberapa hal yang perlu kita cermati. Dan maaf, bentar. Jadi perlu kita cermati dan ya. Dan jangan lupa kita doa mohon pada Allah dengan doa yang indah ini. Diajarkan Rasulullah dalam hadis fatwa-nya, Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika min syarri kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Moga-moga Allah anugerahkan pada kita segala kebaikan yang kita tahu dan kebaikan yang kita tidak tahu, segala kebaikan. Dan Allah lindungi kita dari segala macam keburukan yang kita ketahui dan tidak kita ketahui. Coronavirus adalah keburukan yang kita ketahui. Mungkin Allah berkehendak yang lain yang kita tidak tahu. Yang jelas kalau wafat itu adalah syahid dan meninggal yang sangat mulia, syahid akhir. Dan kekecewaan pasti terjadi, tapi Allah mungkin memberikan hikmah pada seorang menjadi orang yang sukses di masa belakangnya. Allah berfirman, "Man amila sholihan, falinafsihi wa man asaa fa'alaiha kama rabbuka bidzalamin lil 'abidin." Barang siapa berbuat baik maka mendapat kebaikan atas apa yang dilakukan, dan barang siapa berbuat jahat maka dia mendapat kejahatan atas apa yang dilakukan. Itu dari saya, moga ada manfaatnya. Yang jelas, mari kita gunakan waktu yang ada ini sebaik mungkin untuk bekal kita menghadap Allah Ta'ala. Karena kita tidak tahu, mari kita terus belajar, kemudian amalkan, dan kita ajak pada orang lain. Sopor nandur bakal munduh wang pakat ini di dewi, dan tadi setelah jam salat balik, orang yang sukses itu yang mendaki lagi sukar. Kalau kita pengen santai silakan, tapi butuh sengsara. Mari kita gunakan 5 sebelum datang 5. Hayatuka qabla mautika. Wasihatuka qabla qalamika. Wafaruguka qabla sughlika. Wasababuka qabla haramika. Waginaka qabla fakrika. Mari kita gunakan mumpung waktu masih ada untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Demikian saja dari saya, minta maaf ngomongnya kecepatan karena materinya banyak. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat dumateng Pak Prabowo yang sudah memberikan paparan materi yang begitu luas, begitu banyak sekali, sangat bermanfaat. Nah, ini kita langsung masuk saja kepada sesi berikutnya, yaitu diskusi. Ini saat ini ada pertanyaan di chat, nggih. Saya masuk di chat dulu, nggih. Yang pertama dari Bu Suci, ya, Bu Suci itu ada beberapa itu. Bagaimana cara praktis untuk mendisiplinkan melaksanakan protokol COVID, terutama di sekolah dasar pada saat guru-guru murid masuk gitu, karena adanya kemungkinan secara bertahap sekolah-sekolah mulai masuk dan banyak juga yang kadang menyepelekan ini. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua dari Bu Anggi. Ini dua-duanya dari guru SDIT Salsabila ini Pak Prabowo. Ya. Ini yang kedua adalah apakah gatal-gatal secara tiba-tiba itu termasuk gejala COVID atau bagaimana? Terus kalau misalnya enggak dan iya, bedanya apa begitu?
Mungkin itu dulu Pak Probo. Ya, yang pertama tentang cara mendisiplinkan. Ini kemarin sudah ada FGD, fokus group discussion tentang bagaimana bisa nggak diterapkan pada tahun depan. Masih pro kontra. Beberapa sekolah juga mengatakan kalau situasi tidak memungkinkan, maka tatap muka mungkin akan ditunda. Ibu Kepala Bu hati-hati ya, kemarin menyatakan bahwa sangat mungkin kalau situasi masih gawat, mungkin oleh Sultan juga akan menunda daripada konyol semuanya. Ya, ya tapi cara mendisiplinkan adalah sejak dari pos masuk pintu gerbang, itu guru harus memberikan pengumuman. Siapa yang mana, siapa yang pilih batok, ada pecah-pecah merah di kulit-kulitnya ada pecah, namanya itu beberapa sindrom yang mirip gatal biasa, ternyata ada gejala COVID. Ini ada slide-nya khusus ya, nanti kalau ada waktu saya buat tayangkan slide-nya. Itu ada tanda-tanda, hanya dikira itu bukan COVID, ternyata COVID. Ada gangguan di mata dan di kulit. Ada gejala ini, dan ini harus hati-hati. Ada gejala COVID yang nyerang di kulit. Jadi kuncinya diberitahu bahwa kalau tanda ini nggak boleh, kalau sampai kalau sampai nekat masuk, maka saya pulangkan. Dan kami catat khusus ini. Kemudian yang kedua, karena nularin orang ya, pada ibu, bapak, jadi amal. Nanti kita tidak mahal untuk nilai, sama saya takut bapak ibu. Pokoknya guru-guru jangan, jangan sampai kita mahal nilai ya. Dengan keterbatasan ini nilainya agak dipermudah aja. Jangan sampai nilai jeblok semua, sampai anak nggak naik kelas ya. Kita karena ini ada keterbatasan, jadi jangan pelit-pelit menilai, termasuk pindah naik sedikit dipuji ya, udah maju sedikit puji, wah bagus, sudah baik ini, nilainya bagus sih, tambah naik ya, nggak ngatain pinter loh ya, nilainya makin baik, nilai sekarang lebih bagus hasilnya dan sebagainya. Jadi ini mulai dari pengumuman, kemudian ada security di depan gerbang tuh harus pakai termogan misalnya pakai plus oximeter. Karena pada sesak nafas pada anak itu berarti serius sekali. Itu masukkan gampang ini masukkan plug, harganya sekitar 150-300. Tapi harus tidak banyak nih, kalau beberapa pos antri nih nggak bisa macet. Nah, karena itu tolong bisa dari rumah, bisa dari sekolah juga disiapin supaya hemat waktu. Kemudian tetap pakai jaga jarak, jadi jaraknya yang satu kelas 20 menjadi 10, jaraknya agak jauh 1,5 meter 2 meter. Ya pembelajaran diselang-seling ya, diselang-seling dalam disiplin gitu. Ya. Jangan guru jangan pelit memuji ya. Dan jangan murah mencela. Jadi tolong diingatkan. Dan cara menyuruh anak jangan belum tinggal tanya, Cak. Anak-anak sudah cuci tangan belum? Belum, Bu. Cuci dulu. Jadi kita pakai ilmunya Pak Aher Farudin, mantan almarhum Pak Aher Farudin ini mantan pengurus besar Muhammadiyah itu mengajari pada saya. Waktu itu saya bertanya, waktu saya hampir lulus jadi dokter, kemudian kita sering ngaji rutin dengan beliau, Pak AR, gimana strateginya ya supaya pejabat itu mau melakukan sesuatu hal yang penting. Kita sebagai orang bawahan ya, rakyat biasa, mengingatkan pejabat dan melakukan kewajibannya. Pak AR dan pinter banget ya, pakai apa? Nak, jangan lupa pakailah gaya bertani. Satrapan Temanggung sukses. Jadi metode bertanya adalah menyuruh tanpa harus melukai. Bertanya, Pak ini kalau seperti ini gimana ya Pak harusnya Pak? Kenapa iya kita tidak tegas. Siapa yang terlibat Pak? Iya komandan Kodam, polisi sebagai dokter. Minum narkotika banyak. Wah ini menjadi masalah. Bayang nggak Pak minum narkotika? Bahaya sekali. Siapa yang bergerak Pak? Kapan Pak? Nah udah nyuruh tuh. Ya, ini satrapan tahun 87 sampai 95. Alhamdulillah berhasil ilmunya Pak RM, alhamdulillah. Itu demikian. Kemudian tentang kulit ya, coba saya akan berusaha cari benar kulit tentang kulit tadi. Cari sebentar, sudah ada soalnya. Sebentar. Jadi sebenarnya ada, tapi ini saya harus buka dulu. Tapi intinya ada ya. Insya Allah, berarti ini nah ini slide-nya tempat. Sebentar. Ya, tidak apa-apa sambil dicari dulu oleh Pak Probo. Oh ya. Sambil Pak, ini ada pertanyaan juga lagi dari Bu Hibana ini, Bu Dr. Hibana. Beliau gabung. Ini
beliau menyatakan begini, mulai Desember ini anak-anak PAUD mulai masuk sekolah secara bergilir, ini anak-anak PAUD ini. Nah, kebetulan kami satu komplek dengan anak-anak yang berhamburan. Nah, anak-anak walau tampak sehat, ternyata juga bisa membawa virus COVID. Nah, gitu. Walau protokol kesehatan sudah dilakukan, kadangkala mereka masih saja masih saja belum bisa disiplin begitu. Nah, sebagai keluarga yang ada di sekitar sekolahan itu gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu. Terus yang kedua, ya. Masih Bu Ibana? Iya, masih Bu Ibana. Oh, yang kedua ini, yang kedua ini minta materi Pak. Nanti akan saya kirimkan ya. Ya, nanti saya ringkaskan biar enggak kapasitasnya enggak berat, tapi saya gabung-gabung. Terima kasih. Jadi terima kasih Bu Ibana. Jadi kewajiban kita proteksi ya terpaksa hati-hati. Jadi kita proteksi pada gambar pada anak-anak biasa di COVID namanya mucocutaneous. Jadi bagian selaput, lendir dan kulit itu ada gambaran COVID namanya sindroma multisistem inflamasi. Ini namanya COVID-19 dengan sindroma multisistem inflamasi, CMIS namanya. Jadi COVID multisistem inflammation simptom. Jadi suatu gejala. Jadi tidak hanya batuk pilek panas, tapi kulitnya bercak-bercak merah seperti ini. Ya betul gabakan. Matanya merah, ternyata apa? COVID itu. Nah, makanya ini kalian bisa dicekut tanpa sadar. Ini kontak langsung, ini nularin ini. Nah, bagaimana yang kita potensi ketularan? Jaga stamina. Yang kedua, cuci tangan. Jangan tutup mata. Jadi kalian, ini kita kuncinya ada. Nah, ini yang namanya CMS tadi. COVID, multisystem inflammation syndrome. Bisa gejalanya kejang-kejang, ngantuk, kayak radang otak. Ternyata apa? COVID. Bisa jantung nggak normal, bisa radang paru-paru, bisa gangguan darah, bisa badannya gagal ginjal, mual muntah dan sebagainya. Jadi ini gangguan-gangguan yang diakibatkan karena COVID-19. Jadi demikian ya. Jadi yang penting kita memproteksi diri dengan virus corona berbahaya. Kita bisa mengalahkannya. Jadi jika doa bersedekah, cuci tangan, jaga jarak yang paling penting. Kalau di Jepang sana itu proteksinya itu tidak vaksinasi, tapi dianjurkan habis aktivitas selalu mandi keramas. Ya mandi junub tuh loh, meskipun nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau pergi bawa baju, nanti nggak mau apa kegiatannya apa? Misalnya kegiatannya misalnya di Umi sama adik kita bos baru. Aduh, SPTI. Suami istri jarang bos ini kayak sama mati. Ya, Pak Haidar Nasir dengan Bu itu ya. Bisa Tebina Laisa panggilan Mama dia kan jarang. Ya, sejarah ini jarang. Nah, jadi itu berusaha apapun dilakukan menjaga. Di Jepang itu setiap kegiatan apapun set itu langsung mandi. Jadi misalnya mau kegiatan ke kampus, Mas Haji ini kampus, kemudian nanti akan mengajar ke sana, duran lagi, dan gambar sini rekaman lagu, ke sana sini latih di mana, dan jalan 4 tempat bajunya harus bawa 6 atau 4. Habis ini mandi keramas, bawa sampo, deterjen, ya sudah, nanti bawa plastik dimasukkan, nanti mandi, habis pengajian mau pergi, mandi dulu sebelum masuk ke tempat baru, mandi dulu, sudah masukkan ke plastik yang kedap, kemudian masukkan tas lagi. Tas isinya apa? Baju kotor, baju bersih. Ya daripada nularin orang, nanti yang konyol dapat donor sekian di rumah, ibunya anak-anak, suamiku saya cocok nyawa bakteri, virus. Ya sayang dong, jangan sampai terjadi. Itu ya, jadi bajunya banyak. Jadi setiap habis pengajar di Jepang tuh kegiatan apapun pulang keramas baju, cuci tangan, mandi, ganti baju baru gaul. Nanti tempat yang belanja ke mana? Oh belanja dia saja. Saya mau belanja, Mas Hamim atau Mas Susilo manggilnya dihip, akan belanja di pasar. Gimana? Titip apa? Ini masih gitu dulu. Titipan semua catat. Jadi kalau pergi itu sekalian nih. Ya. Kalau nggak penting di rumah aja udah.
Lauknya apa? Mie instan. Kontifikasi. Jadi sebanyak mungkin demikian. Misalnya nih beli rate, ada Agus, Sari ya. Saya mau belanja mah, mau pergi mah. Oh ya, titip bagus sekalian, titip. Ya, titip saya sekalian itu. Mas Toyo pergi, ya Mbak Contoh titip dan sebagainya. Jadi titip sekalian ya. Titip saya sekalian, titip. Jadi pergi, yang lain juga nggak usah pergi ke luar. Karena pergi itu konsekuensinya mandi, ganti baju, keramas, boros rambut, boros sabun. Lamanya bajunya tuh gampang rusak, kalau batik ini gampang redok ya. Itu gelabur ya. Jadi karena itu bajunya yang gampang kering, itu strateginya. Demikian Bu Hibana. Jadi jaga kesehatan dan proteksi, dan itu penting sekali. Kalau Allah nggak berkehendak sakit itu, maaf ya, ini kisah nyata. Murid saya seorang dokter ahli penyakit dalam. Kakaknya dokter penyakit dalam, orang tuanya guru besar penyakit dalam, bapaknya adalah guru besar anatomi, yaitu sakit. Istrinya seorang dokter ahli gizi. Ya biasa, suami istri kan biasa akraban kan gitu kan, punya anak kecil tiga. Bapaknya satu hari habis biasa kan ya, hobinya kesehatan ini dokter ahli penyakit dalam. Terus ini di satu masih. Ya, habis modal kan kok pegel-pegel ya, Pak, kok meriang ya. Dikira kesel anak modal tadi. Kemudian ya minum lah. Ya 2-3 hari udah enak. Yang dites COVID positif. Nah, anaknya istrinya dicek negatif, padahal ya coba akrabnya kayak apa sama istri. Ya sekasur, malah sosok bersatu barang. Enggak kena coba. Padahal orang bersatu kan masa ya gede mau pakai macam-macam kan gitu. Ya enggak kena tuh. Anaknya 3, 2 kena. Makan enak dolan biasa, yang itu nggak kena. Padahal main bertiga itu. Jadi Allah tidak berkehendak, ya nggak kena. Jadi kita kunci minta pada Allah, tapi ikhtiar harus dijalani yang semaksimal mungkin. Demikian Hibana, Bu Susilo. Tersuwun Pak Dokter. Di Anggi, ya sami-sami. Impun, matur nuwun sangat dumateng para partisipan yang sudah memberikan tanggapan berupa pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan pencerahan terhadap kita semua, termasuk juga yang belum bertanya, karena satu pertanyaan bisa bermanfaat untuk beberapa. Dan mohon maaf ini karena waktunya sudah habis, jadi mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa ditanggapi oleh Pak Probo. Maaf ya, insya Allah nanti di lain kesempatan kita sambung lagi di ngaji online berikutnya. Dan marilah Bapak Ibu kita pungkasi dulu acara kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya kepada Pak Probo yang sudah memberikan banyak sekali ilmu, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Pak Probo. Amin. Bisa dipanen di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang menyaksikan di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih juga untuk saudara kandungku dan iparku, ternyata ikut di Jakarta ini, Bogor. Solo. Ya, sekilas info saja ya untuk ngaji online yang Dr. Sumianton MPDI. Demikian Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Terima sangat Pak Dokter. Semuanya. Asik.